Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahma Ramdhani Sofian dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam di SDAI Miftahul Huda Subang. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS ulangan akhir semester dengan mata kuliah Life Skill yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Nuruddin MPDI. Nah, di sini saya akan menyampaikan sebuah judul materi, yaitu penyusunan proses pencapaian tujuan. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana pencapaian dan langkah-langkah untuk kita bisa sampai ke detik apa yang kita tuju. Pengertian tujuan adalah gagasan atau hasil yang diinginkan, yang direncanakan dan dimaksudkan untuk dicapai oleh individu atau kelompok. Tujuan berfungsi sebagai panduan dan arahan dalam hidup, membantu seseorang untuk fokus pada apa yang ingin dicapai dan mengukur keberhasilan. Secara umum, tujuan dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tujuan jangka pendek, dan yang kedua, tujuan jangka panjang. Dengan adanya tujuan individu dapat disarankan dapat merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya dan memberikan makna dalam setiap tindakan yang dilakukan. Nah, menurut pendapat ahli mengenai tujuan pencapaian, nah salah satunya itu Tommy Suprapto yang menyatakan bahwa tujuan adalah pencapaian misi tertentu dalam waktu singkat dan merupakan pernyataan tentang keadaan yang ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan. Nah, ada beberapa unsur yang dalam menyatakan bahwa Tommy Suprapto. Yang pertama yaitu pencapaian misi tertentu. Yang kedua itu waktu singkat. Ketiga, menyatakan tentang keadaan yang ingin dicapai. Yang keempat, mengukur kebersihan. 5, fokus pada hasil. Pernyataan Tommy Suprapto menekankan bahwa tujuan adalah bagian integral dari strategi organisasi. Dengan menetapkan tujuan spesifik dan terkait dengan misi organisasi yang dapat mencapai hasil yang diinginkan dalam waktu yang ditentukan, serta menciptakan fokus dan motivasi di antara anggota tim. Selanjutnya yaitu proses sebagai urutan tahapan atau kegiatan. Proses adalah serangkaian tahapan atau langkah yang saling terkait untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Dalam konteks ini, proses menggambarkan bagaimana sesuatu yang dilakukan mencakup langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses dapat terdiri dari beberapa elemen seperti tahapan, aktivitas, dan interaksi. Nah, bagaimana kita untuk menyusun proses pencapaian tujuan tersebut? Nah, untuk menyusun proses pencapaian tujuan yaitu melibatkan perencanaan yang sistematis untuk mencapai hasil yang diinginkan. Proses ini biasanya mencakup penetapan tujuan, menentukan apa yang ingin dicapai. Yang kedua, perencanaan langkah-langkah, merinci langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, pelaksanaan, mengimplementasikan rencana yang telah dibuat. Yang terakhir yaitu evaluasi dan penyesuaian. Setiap di akhir kita akan menilai kemajuan dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Jadi setiap kita membuat langkah-langkahnya tujuannya seperti ini, dan di akhir kita ada evaluasi apakah ini sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan, apa ada harus diperbaiki. Dalam setiap kita merencanakan atau yang telah kita tuju, pasti kita tidak terduga apa yang kita alami selama perjalanan pelaksanaan tujuan tersebut. Nah, ada beberapa tantangan yang sering dihadapi. Yang pertama itu ketidakjelasan tujuan. Tujuan yang terlalu umum atau tidak spesifik dapat menyebabkan kebingungan dan kekurangan fokus. Nah, sebelum kita membuat tujuan, kita harus yakin apa yang kita tuju dari awal itu, supaya kita tetap fokus apa yang kita tuju. Yang kedua itu terlalu ambis. Maksudnya terlalu ambis ini, kita itu terlalu tinggi harapannya tanpa harus mempertimbangkan apa yang kita bisa atau sebenarnya peluang yang kita
kita tanpa komitmen ke diri kita akan gampang tergoyah dan akhirnya tidak sampai kepada tujuan yang kita tuju di awal. Bagaimana sih supaya kita terhindar dari kejadian-kejadian tersebut? Nah, di sini ada metode SMART Goals oleh George Doran. Nah, metode SMART Goals adalah pendekatan yang dirancang untuk membantu individu dan organisasi menetapkan tujuan yang lebih efektif. Nah, di sini ada 5. Yang pertama yaitu spesifik. Tujuan harus jelas dan terperinci. Misalnya, daripada kita mengatakan saya ingin belajar, lebih baik kita mengatakan saya ingin menyelesaikan kursus bahasa Inggris dalam 6 bulan. Nah, kita tuh udah jelas tuh ya, pengen 6 bulan tuh menyelesaikan bahasa Inggris. Itu maksudnya sudah dan kita sudah terencanakan dengan jelas. Nah, yang kedua itu terukur. Maksudnya tujuan harus dapat diuji sehingga kemajuan dapat dipantau. Contoh, saya ingin mendapatkan nilai A dalam semua mata kuliah semester ini. Nah, berarti di sini kan kita ada pengen kemajuan, peningkatan. Bahwasanya saya ingin mendapatkan nilai A dalam semua mata kuliah semester ini. Dan yang ketiga yaitu dapat dicapai. Tujuan harus realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya kemampuan yang ada. Misalnya, jika seseorang memiliki waktu yang terbatas, menetapkan tujuan yang ambis tanpa mempertimbangkan waktu dapat menjadi tidak praktis. Yang keempat yaitu relevan. Tujuan harus selaras dengan nilai-nilai dan tujuan jangka panjang. Contoh, saya ingin mengikuti pelatihan kepemimpinan untuk mendukung karir saya di manajemen. Bisa diganti juga dengan saya ingin mengikuti pelatihan seperti seminar atau apa untuk meningkatkan kepemimpinan untuk mendukung karir saya di perguruan. Kelima yaitu terakhir batas waktu. Tujuan harus memiliki tenggat waktu yang jelas. Misalnya saya ingin menyelesaikan proyek penelitian ini dalam waktu 2 bulan. Seperti yang pertama sudah terukur dan kita harus ada rencana bahwasannya 2 bulan itu kita harus sudah selesai. Dan tidak ada menormalisasikan lebih dari bulan itu masih ada proyek yang belum terselesaikan. Baik, selanjutnya itu kesimpulan. Secara singkat aja, kesimpulannya itu proses pencapaian tujuan adalah langkah yang penting dan memerlukan perencanaan sistematis untuk mencapai hasil yang diinginkan. Meskipun ada tantangan dalam perencanaan seperti ketidakjelasan tujuan dan ambisi yang berlebih, pendekatan terstruktur dapat membantu mengatasi masalah tersebut dengan metode SMART seperti yang di atas. Nah, cukup sekian penyampaian saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian, dan saya harap penyampaian saya tadi bisa bermanfaat